Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi terkait dengan bangsa unggas yang lain. Yang pertama itu adalah itik, angsa, dan kalkun ya. Oke, Ibu izin share screen ya. Oke, apakah adik-adik sudah melihat materi perkuliahan pada hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Masih ada waktu kan? Oke, kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam bangsa ternak itik ya, angsa dan kalkun ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah angsa, ini adalah itik, berapa jenis itik, dan ini adalah kalkun ya. Oke. Semua dari jenis ini dia masuk dalam apes ya. Oke. Terus untuk garis materinya terkait dengan bangsa ternak itik, angsa dan kalkun, terkait dengan taksonominya, terus yang ketiga adalah terkait dengan bangsa atau ternak itik, angsa dan kalkun yang umum dipelihara ya, diternakan apakah untuk tujuan menghasilkan telur, menghasilkan daging dan sebagainya ya. Oke, kita masuk ke dalam bangsa ternak itik ya. Oke. Itik sebenarnya dikenal juga dengan istilah itik ya dalam bahasa Jawa. Nenek moyangnya itu dia berasal dari Amerika Utara dan merupakan itik liar ya. Disebut sebagai Anas nostra atau Wild ya. Terus kemudian dijinakkan ya. Dijinakkan makanya lahirlah spesies yang adik-adik sudah lihat saat ini adalah Anas domesticus ya. Oke, dari taksonominya sebenarnya ada yang berbeda ya dari ordonya ya. Ordo di sini dia masuk dalam ordo Anseriformes ya, artinya sebenarnya dibedakan ya. Jadi unggas yang hidup di darat, unggas yang hidup di air ya. Jadi untuk itik ini sebenarnya dia masuk dalam jenis unggas air ya. Oke, jadi dia masuk dalam jenis atau unggas air ya. Kemudian untuk genusnya adalah Cairidina. Terus untuk spesiesnya ada dua ya, yang di bagian atas dua ya. Jadi ada itik liar dan ada ternak itik ya yang mengalami penjinakan dan sebagainya. Spesiesnya adalah Cairina moscata dan yang kedua adalah Cairina domesticus ya. Oke. Untuk tipe-tipe ternak itik sebenarnya dibedakan antara dua ya. Jadi ada itik petelur, terus yang kedua ada itik pedaging ya. Oke. Jadi untuk jenis itik petelur ini yang umum ya, yang biasa dipelihara ya. Biasa diternakan itu adalah itik Indiarana, itik Burfordington, itik kaki tambel, itik cayuga, mojosari yang biasa umum ya. Jadi yang tadi yang slide awal ya yang berwarna coklat itu adalah itik mojosari ya. Terus itik Jawa, itik Tegal ini juga biasa dipelihara. Itik Alabio yang berwarna putih itu tadi, itik Bali, itik Cetis, itik Borneo dan itik Ancona ya. Jadi inilah beberapa jenis itik ya yang umum dipelihara untuk tujuan untuk menghasilkan telur ya. Sedangkan untuk tipe pedaging ada itik Aylesbury, Peking, dan Roan
dulu itik Manila. Itik Manila atau mentok yang biasa umum adik-adik bisa lihat ya. Yang mentok itu tunggu saya. Ya, ini adalah mentok ya. Dari strukturnya sebenarnya untuk membedakan antara itik petelur dengan pedaging itu dilihat dari struktur bentuk badannya ya. Jadi umumnya biasa kalau itik petelur itu dia bentuk badannya dia agak memanjang dan langsing ya. Berbeda halnya dengan yang pedaging ya. Pedaging dia memiliki bentuk badan yang melebar ya. Jadi makanya lebih ke arah diternakan untuk tujuan dipelihara untuk menghasilkan daging ya. Oke, ini ya nanti tambahan lagi ya tugasnya. Oke, jadi untuk jenis-jenisnya adik-adik bisa adik-adik bisa lihat di modulnya ya. Sebenarnya ibu tidak menampilkan ya satu-satu terkait dari karakteristiknya ini. Adik-adik baca sendiri di modulnya dan di modulnya itu sudah secara jelas memperlihatkan dari karakteristiknya, ciri-cirinya, terus apalagi yang kedua fotonya ya, foto dari masing-masing itu tersebut ya. Dan mungkin setelah habis kuliah ini ibu akan sematkan ya. Jadi yang pertama adik-adik disuruh untuk mendeskripsikan ayam yang ada di sekitar kalian. Terus yang nanti yang tugas selanjutnya perbedaan antara itik, bebek dengan entok ya. Jadi apa perbedaannya, terus adik-adik bisa juga melihat atau mendeskripsikan itik yang ada di sekitar adik-adik bagaimana dan dia masuk kira-kira di mengarah ke spesies apa ya. Nanti adik-adik bisa tuliskan deskripsinya. Terus kita masuk ke dalam bangsa ternak angsa ya. Sebenarnya untuk ternak angsa itu sebenarnya umumnya biasa dipelihara kalau yang di sini kan yang banyak dipelihara untuk menjaga rumah itu adalah anjing ya. Ternyata kalau karena dia sifat dari angsa itu dia kalau misalkan tidak dikenali dia memiliki sifat yang liar, makanya umumnya biasa untuk angsa itu dipelihara untuk tujuan untuk menjaga atau dari segi keamanan dan sebagainya. Oke. Dari kita lihat. Oke. Kita lihat ya, angsa atau biasa di nama latinnya adalah Cygnus olor, berasal dari bahasa Yunani bahasa Latin. Cygnus dan olor yang berarti angsa dan termasuk hewan monogami ya. Oke, terus angsa adalah burung air berukuran besar. Angsa terdiri dari dua jenis, yaitu berleher pendek. Ya. Dia jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu ya, deskripsikan kalau angsa dia memiliki lehernya panjang ya, tetapi ternyata ada dua kelas angsa ya. Jadi ada angsa yang berleher pendek dan ada angsa yang berleher panjang ya. Yang umum biasa itu adalah angsa yang berleher panjangnya. Terus yang karakteristik yang lainnya adalah angsa bersama angsa berleher pendek termasuk dalam subfamili Acerinae, namun angsa memiliki suku sendiri ya, yaitu Cycni ya. Artinya dia di sini ya, familinya dia seperti itik ya, karena dia masuk dalam jenis unggas air ya. Jadi mencari makannya di air ya. Oke. Terus spesies yang terbesar itu ada 3 spesies yang terbesar yang adalah angsa putih, angsa trofet, dan angsa whopper ya. Oke, spesies angsa yang ada di seluruh dunia itu dia memiliki warna bulu putih bersih, namun angsa di belahan bumi selatan campuran warna hitam dan putih ya. Jadi sebenarnya untuk angsa itu lebih identik dengan lehernya yang panjang, terus warna bulunya putih, tetapi ada beberapa jenis angsa yang memiliki leher pendek dan bahkan bulunya ada yang berwarna hitam dan ada yang campuran ya, hitam dan putih. Terus angsa merupakan unggas air yang berfungsi sebagai ternak hias ya. Jadi sebenarnya angsa jarang digunakan untuk menghasilkan daging ya, tetapi umumnya biasa dipelihara untuk unggas
ternak hias, terus yang kedua ya unggas pedaging ya. Jadi ada juga yang makan angsa. Terus yang ketiga itu biasa umumnya digunakan sebagai penjaga rumah ya. Jadi biasa yang orang-orang yang memelihara angsa biasa digunakan untuk penjaga rumah ya, untuk menjaga keamanan karena dia memiliki sifat yang kalau artinya kalau belum pernah ketemu dia merasa asing dan lain sebagainya ya, karena naluri-naluri itu biasanya digunakan sebagai penjaga rumah ya. Oke, terus angsa putih adalah salah satu spesies yang dilindungi oleh Iowa karena angsa putih istilahnya semakin punah ya, karena banyak yang tidak dikembangkan dan lain sebagainya ya. Terus di sini juga ada istilah dia masuk dalam hewan monogami ya. Monogami artinya dia setia sama pasangannya. Makanya biasa kalau undangan selain merpati, angsa juga digunakan dalam undangan, simbol-simbol kesetiaan ya, digunakan karena dia masuk dalam hewan monogami ya. Oke, untuk taksonominya hampir sama ya dengan bangsa itik karena dia Anatidae, artinya dia merupakan unggas air ya. Cuma yang berbeda adalah genusnya ya. Genusnya adalah dia masuk dalam genus Cygnus. Dan inilah berapa spesies yang ada di seluruh dunia ya, yang merupakan nenek moyang dari spesies angsa yang ada yang sekarang. Jadi ada Cygnus olor, Cygnus oloridonus, Cygnus solobianus. Terus yang angsa hitam ini adalah Cygnus atratus dan beberapa jenis spesies yang lainnya. Oke, untuk tipe angsa pedaging, adik-adik bisa lihat ya di sini terlihat ya. Jadi sebenarnya sangat bisa membedakan antara ini bisa untuk jadi pedaging, ini bisa untuk telur ya. Itu bisa dilihat dari bentuk badannya ya. Jadi jika melebar itu biasa memang perototannya lebih ke arah untuk menghasilkan bayi. Ya. Oke, ini yang di sebelah adik-adik bisa lihat dan adik-adik juga bisa buka lagi modulnya, modul 6. Itu adalah angsa Taurus. Ini badannya lebar, gemuk dan agak pendek. Terus bulunya berwarna abu-abu pada bagian belakang atas, warna putih keabuan di permukaan putih, di bagian bawah dan belakang itu dan bawah ya, dia berwarna putih ya. Terus tumbuh cepat dan cepat gemuk, bobot hidupnya sekitar 9 sampai 12 kilo, karakteristiknya badan lebar, gemuk dan agak pendek, bulunya ini yang sama ya, semua tumbuh cepat dan cepat gemuk, bobot hidupnya adalah 9 sampai 12 kilo. Oke, terus untuk angsa pedaging, ini yang memiliki leher pendek ya, berasal dari Eropa, berbulu putih dengan badan kompak, bertelur hingga 35 sampai 40 butir per ekor, tumbuh cepat dan cepat pula mencapai dewasa, bobot tubuh dewasa sekitar 10 sampai 15 kilo ya. Jadi inilah berapa jenis ternak angsa yang biasa umum diternakan tujuan pedagingnya. Angsa Cina. Oke. Terus kita masuk ke kalkun. Kalkun sebenarnya kita lihat ya. Kalkun merupakan sebutan untuk spesies burung berukuran besar dari ordo Galliformes, genus Meleagris ya. Artinya dia mirip ayam ya. Jadi ordonya Galliformes, familinya juga masuk Phasianidae, artinya dia masuk unggas darat ya. Cuma yang berbeda adalah subfamilinya dan genus spesiesnya ya, yang berbeda dengan untuk ayam ya. Kalau ayam genusnya kan Gallus ya, sedangkan kalau kalkun dia adalah Meleagris. Oke. Spesies kalkun asal Amerika Utara disebut sebagai Meleagris gallopavo, sedangkan kalkun asal Amerika Tengah disebut sebagai Meleagris ocellata ya. Jadi ada dua spesies kalkun yang ada di saat ini ya, yang
itu adalah Meleagris gallopavo dan Meleagris ocellata ya. Kalkun hasil domestikasi yang diternakan untuk diambil dagingnya berasal dari spesies Meleagris gallopavo ya, yang juga dikenal sebagai kalkun liar ya. Oke, jadi inilah jenis kalkun yang dipelihara ya, umumnya banyak dipelihara ya. Yang pertama itu adalah kalkun Narragansett. Kalkun Narragansett berkembang biak dari Meleagris gallopavo. Apakah hasil keturunan kawin silang antara kalkun wild Turki ya. Jadi merupakan hasil persilangan ya. Jadi ini sebenarnya yang kalkun juga bisa dimakan ya, bisa dipelihara untuk diambil dagingnya ya. Tetapi pada umumnya kalau di Indonesia jarang yang makan kalkun ya. Tetapi kalau untuk daerah-daerah luar, kalkun ini dia mirip ayam, tapi masuk dalam kategori ayam besar ya. Dan umumnya dipelihara untuk tujuan daging. Tapi kalau di Indonesia biasa umumnya dipelihara untuk sebagai hewan kesayangan atau hewan hias ya. Oke. Karena dia besar, makanya dia ukurannya sekitar 12 sampai 16 kilo ya. Oke, adik-adik bisa baca sendiri. Oke, terus yang kedua adalah kalkun perunggu atau bronze Turki ya. Jadi sebenarnya kalau yang kalkun bronze Turki ini adalah jenis kalkun yang sangat populer ya, dan lebih banyak dipelihara dibandingkan kalkun jenis Narragansett ya. Tapi kalau untuk kalkun Narragansett biasa umumnya dipelihara untuk tujuan menghasilkan daging dan sebagainya ya. Oke. Oke. Di sini kita ada pernyataannya di sini. Oke. Ini di sini ya, Narragansett menjadi dasar industri kalkun di New England, terutama di Rhode Island dan Connecticut, juga populer dan berkembang biak di American Mid-Atlantic dan Midwest, serta telah diakui oleh Asosiasi Ternak Unggas Amerika ya. Jadi sebenarnya yang populer sebenarnya itu adalah bronze kalkun ya, atau yang warna tembaga ya. Jadi oke, varietas lain Narragansett yang dikategorikan sebagai barang mewah adalah kalkun Narragansett silver ya. Jadi dengan bulu putih menggantikan warna abu-abunya ya. Oke. Dan untuk yang kalkun perunggu atau bronze Turki, ini adalah kalkun perunggu adalah produk dari persilangan kalkun domestik yang diekspor ke Amerika dengan wild Turkey ya. Wild Turkey itu adalah apa istilahnya, kalkun liar ya. Persilangan ini menghasilkan kalkun yang lebih besar dan lebih kuat daripada kalkun Eropa dan lebih jinak dari kalkun liar ya. Nama kalkun perunggu atau bronze Turkey mengacu pada bulu-bulunya yang berwarna-warni perunggu ya. Jadi walaupun dia hitam, dia terlihat berwarna silver ya. Kalkun ini paling populer sepanjang sejarah Amerika, tetapi menyusut di pertengahan abad ke-20 ya. Jadi sebenarnya sempat populer ya. Jenis kalkun perunggu ditemukan pada abad ke-18, namun sebenarnya tidak digunakan sampai tahun 1830 ya. Dan sebenarnya bronze Turkey ini awalnya bukan bernama bronze Turkey ya, tetapi disebut sebagai Point Judith bronze ya. Dan akan setelah tahun 30 makanya berubah namanya menjadi bronze Turkey ya. Dan di Inggris kalkun perunggu atau dalam bahasa Inggris disebut bronze Turkey dan dikaitkan dengan Cambridge ya. Jadi makanya banyak diternakan di Cambridge, makanya biasa juga disebut sebagai bronze.
tetapi disederhanakan menjadi bronze. Ya. Jadi inilah dua jenis kalkun ya yang umum dipelihara. Oke, kalau untuk jenis kalkun di Amerika sebenarnya ada 5 ya. Jadi ada kalkun rod, western white, dan kalkun rod western bronze, dan kalkun American, kalkun British File, dan kalkun white hybrid ya. Jadi umumnya biasa dipelihara atau diternakan untuk tujuan-tujuan menghasilkan daging. Oke, jadi sebenarnya untuk dari berapa materi yang Ibu sajikan ya terkait dengan unggas, sebenarnya dari segi yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah itik, yang ketiga angsa, yang keempat adalah kalkun. Ya. Jadi dari semuanya, dari segi taksonomi sebenarnya ada yang masuk dalam ordo atau genus yang hewan di darat, dan ada yang hewan yang hidup di air ya. Jadi cara mencari makannya itu dengan mengais tanah ya, seperti yang dilakukan oleh ayam. Dan nanti adik-adik bisa untuk mata kuliah pemeliharaan, mungkin adik-adik bisa melihat tingkah lakunya ya, terkait dengan tingkah lakunya untuk ayam, bagaimana tingkah lakunya dan sebagainya ya. Tetapi kalau untuk mata kuliah ini pengantar ilmu peternakan lebih ke arah bagaimana adik-adik bisa mengenal sejarah peternakan ya. Misalkan dari ayam itu mulainya dipelihara untuk sebagai hewan liar ya, tetapi karena ada tujuan-tujuan misalkan dari arah ekonomi atau dari tujuan-tujuan tertentu, makanya dilakukanlah namanya proses domestikasi atau penjinakan ya. Jadi ada perbedaan ya antara kata hewan, kata ternak, kata binatang ya. Jadi kalau misalkan ada ditanya apa perbedaan antara hewan, binatang dengan ternak ya. Kalau ternak ya dia adalah hewan yang memang dipelihara untuk tujuan ekonomi. Ya. Misalkan untuk menghasilkan daging, menghasilkan telur, ataukah keduanya, atau biasa dikategorikan dwi-guna ya. Tetapi kalau hewan bisa saja itu adalah hewan liar dan sebagainya ya. Dan kalau binatang lebih ke arah sifatnya. Jadi itulah istilah-istilah atau biasa umum hewan, ternak, binatang yang biasa kita dengar ya, tapi kita tidak tahu. Sama halnya seperti buaya ya. Buaya itu dia masuk dalam hewan liar. Ya. Tetapi karena saat ini buaya sudah banyak yang diternakan ya, karena tujuan komersil, misalkan kulitnya digunakan untuk konveksi, digunakan untuk bahan-bahan tas, dompet dan sebagainya, makanya buaya lagi bukan artinya ada juga yang masuk dalam kategori ternak ya, karena memang diternakan kan. Jadi kapan dikatakan dia sebagai ternak, kapan dikatakan sebagai hewan, lebih ke arah dia hewan liar ya. Oke, dan di sini kita sudah bisa melihat ya bahwa awal dari sejarah ya ternak-ternak yang ada di misalkan di dunia atau khususnya di Indonesia itu berasal dari nenek moyangnya itu adalah dia masuk dalam hewan-hewan liar ya. Kalau hewan liar kan otomatis dia memiliki sifat atau sifat yang temperamennya agak nervous ya, jadi dia memiliki temperamen liar. Sama halnya juga yang ternak babi yang umumnya kan yang terdapat di Jepang ya, jadi yang masuk dalam hewan-hewan liar ya, tetapi karena dia memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara komersil, makanya diternakkan ya, dibudidayakan. Jadi disinilah gunanya kita sebagai orang peternakan ya. Bagaimana kita dari hewan liar dan kemudian dibudidayakan ya untuk dipelihara untuk tujuan tertentu.
Jadi semua ilmu yang ada di mata kuliah yang nanti ada akan dapatkan berikutnya itu akan berkaitan, akan saling berkaitan ya. Misalkan kayak kemuliaan ya, kemuliaan atau nanti ke arah tingkah laku ya. Jadi bagaimana kita bisa memuliakan atau kemuliaan itu lebih ke arah genetik apa yang mau dikembangkan, misalkan telurnya. Jadi kita cari induk atau kita cari bangsa ayam yang memiliki sifat produksi telur yang tinggi. Ya. Jadi itu yang kita akan kembangkan, kita akan melakukan kemuliaan terkait dengan genetik yang akan kita harapkan ya. Dan itu sebagai suatu langkah awal ya terkait dengan peternakan kita, pengembangan peternakan yang ada di Indonesia ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang pertama dan kedua, silahkan. Dan mungkin untuk tugasnya ya, dan saya harapkan adik-adik untuk tugasnya adik-adik bisa lihat di sekeliling adik-adik ya, terkait dengan itik, terkait dengan ayam. Kalaupun ada kalkun, adik-adik bisa memberikan deskripsi dari jenis ternak unggas tersebut ya. Jadi dia dari deskripsi seperti ini dia masuk dalam kira-kira masuk dalam spesies apa, dan kalau ini kemungkinan besar dia merupakan superstar antara ini dan ini ya, karena bisa dilihat dia mirip dari pialnya, dia mirip untuk spesies ini, dari warna bulunya dia mirip seperti ini ya. Oke. Ya nanti tugasnya itu ya, nanti Ibu sematkan di minggu 13 ini ya, nanti Ibu sematkan di minggu 13. Jadi adik-adik istilahnya ada kebiasaan ya untuk melakukan analisis, melakukan deskripsi dan lain sebagainya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai jam berapa Ibu? Udah lewat nggak? Oke, lagi 5 menit. Ada yang mau didiskusikan? Oke, nanti yang belum mengumpulkan tugasnya, Ibu kasih kesempatan ya untuk mengupload tugasnya. Tugasnya itu dalam bentuk file PPT. Kalau file Word dan file PDF itu tidak bisa diupload ya. Jadi error, jadi Ibu kasih kesempatan nanti sampai jam 11 malam untuk mengupload, dan Ibu nanti akan setting kembali ya terkait tugas yang pertama ya. Oke, mungkin saya mau lihat lagi yang e-learning-nya untuk daftar hadirnya. Oke. 43 orang ya. Adik-adik bisa lihat e-learning? Sudah terlihat ya? Ya, Ibu. Saya cek ya. Nurul Fatimah, Nurul Fatihah, Nurul Fatihah.
Marlina, ada? Agustinus? Agustinus Emilianus. Ada? Agustinus Frederick? Ada? Ada, Ibu. Oh ya. Oke. Oke, Aldi Seprianus? Hadir, Bu. Armando? Hadir, Bu. Eni Trianti? Ada? Irfan Apnedi Nahak? Hadir, Ibu. Loisa Marcelina? Hadir, Bu. Maria Artelina Polo? Hadir, Ibu. Marcelina Adelvia? Hadir, Ibu. Aldiana Bakakore? Hadir, Ibu. Patricia? Hadir, Ibu. Renardus? Ada? Rianus? Hadir, Ibu. Ronald Umbu Wakura? Ada? Siprianus Tawar? Ada, Bu. Yohanes Paulus? Ada, Bu. Yohanes? Ada ya? Yohanes Paulus? Ada? Gabriela? Ada? Adriani Elvin? Ada? Afrila? Ada? Agnes Baba? Asinta Ansila Penita Mau? Arinda Eunika Nana? Hadir, Bu. Arlindo? Hadir, Ibu. Carolina Asi? Hadir, Ibu. Sri Fernanda? Hadir. Oh ya. Belgianus? Hadir, Bu. Fitriana? Hadir, Ibu. Demri Yormalan? Ada? Maria Angelina? Hadir, Ibu. Ini belum mengisi presensi ya. Ya, Ibu. Maria Cynthia? Maria Cynthia? Ada ya. Marini Raturihi? Hadir, Bu. Citro Armindo? Ada, Ibu. Octaviana? Hadir, Ibu. Redenta Elizabeth? Hadir, Ibu. Tania Priscilla? Hadir, Ibu. Roselina? Hadir, Ibu. Stefanus? Hadir, Ibu. Teresia? Hadir, Ibu. Tersia? Hadir, Ibu. Tus Esau Ponu? Hadir, Bu. Yasinta? Ada ya. Yonas Soleman? Hadir, Bu. Ketua kelasnya siapa? Yang mana ketua Saya, kelas? Ibu. Saya, Bu. Teresia Villa, Bu. Oh, ya. Oke. Teresia ya. Siap, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya set ya untuk tugasnya. Tugasnya kan simple ya. Jadi kalian cari tentang tugas yang ada di sekitar kalian. Kalian foto, terus kalian deskripsikan. Dari hasil deskripsi itu kalian berikan semacam, oh dia masuk kayaknya spesies ini, dia masuk spesies ini. Oke. Terus apa lagi ya? Ini minggu 13 ya. Persiapan adik-adik ya, untuk persiapannya untuk ujian ya. Dan sampai ujiannya dimajukan, kita harus, karena sebenarnya agak telat ya 2 minggu. Sebenarnya bukan ibu yang telat ya, tapi karena di
pihak fakultas karena ada persiapan kalian ya, matrikulasi dan DSS ya, makanya memanfaatkan 2 minggunya itu ya. Tapi kalau memang aturannya jelas, Ibu sudah setting sesuai dengan jadwal e-learning ya. Tetapi kalau memang dimajukan, adik-adik siapkan dirinya untuk belajar ya, untuk persiapkan diri adik-adik untuk mengikuti ujian akhir semester. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti kita ketemu lagi di minggu ke-15 ya, pertemuan terakhir di perkuliahan pengantar ilmu peternakan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan dari minggu pertama sampai minggu ke-9 sampai minggu ke-15 ya. Kita ujian ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, Ibu akan save kembali terkait dengan tugasnya, dan batas akhir uploadnya itu sampai jam 12, jam 23.55 ya, 3.55. Jadi usahakan diupload sebelum jam itu ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih atas partisipasi adik-adik pada hari ini. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Ibu, selamat pagi.